Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Chandra Pratama. Di sini saya ingin mereview tentang materi root pada framework CI menggunakan file project yang sudah diberikan di Google Classroom, project latihan 5. Di sini, jadi saya ingin menjelaskan tentang root itu apa. Jadi CRUD itu adalah kepanjangan dari create, read, update, dan delete menggunakan framework kode Ignitier. Jadi saya ingin menjelaskan materi review dari project latihan 5 ini. Jadi yang pertama itu yaitu untuk bisa menjalankan project ini, yang pertama itu adalah mengubah database-nya ya. Jadi database yang sudah diberikan itu sudah default ya. Defaultnya itu di sini itu ada passwordnya, dan passwordnya itu boleh dihapus ya. Jadi di sini itu ada hostname-nya. Hostname itu localhost, username-nya root, passwordnya itu boleh diisi, boleh nggak diisi. Database ini untuk nama database kita nanti di phpMathAdmin ya. Boleh disamain ntar biar bisa sinkron dan bisa connect ke phpMathAdmin-nya. Lalu selebihnya di bawah itu disamakan saja. Lalu untuk bisa menjalankannya, yang kedua yaitu adalah mengubah URL yang ada di sini. Jadi kan defaultnya itu di sini itu ada URL ya. URL defaultnya yang diberikan dari project latihan 5 itu. Jadi untuk bisa masuk ke aplikasi projectnya tuh URL-nya tuh boleh dihapus. Lalu setelah dihapus ya, kalau misalnya saya cari-cari di internet itu, langsung kita ke phpMathAdmin untuk ngebuat tabel-tabel yang ada di sininya. Jadi untuk ngebuat tabel-tabel kayak gini itu, jadi nggak usah buat manual, jadi buat otomatis gitu ya. Jadi kita tuh tulis new pencet new di sini. Lalu untuk nama database-nya itu bisa disamakan dengan database yang ada di sini. Yang ada di database.php kita samain namanya, terus create. Nah, di sini langsung kebuat lah table yang kosongnya ya. Ketika sudah terbuat di sini kita import. Nah, import lalu choose file. Kita choose file lalu ke file project yang kita udah download. Nah, di db-demo.sql ya. Kita open, langsung kita go aja. Nah, setelah kita go, langsunglah muncul tabel-tabelnya yang ada di sini ya. Setelah dibuat tabelnya, kalau yang di internet ini projectnya itu project dari websitenya, jadi beda. Nah, kalau sudah kita import ke phpMathAdmin, langsung kita ke localhost root database yang sama, pokoknya sama kayak gini ya. Root database kita tempat penyimpanan kita di htdoc foldernya. Langsung kita ke index ini gitu ya, eksekusinya index.php, dan masuk kayak gini gitu ya. Nah, setelah masuk kayak gini, kita bisa tambah agenda di sini gitu. Misalnya kita contoh nama saya gitu ya, Dandi Chandra, terus di bawahnya NIM-nya. Kita tambah. Nah, udah masuk sini kan ya.
Ini yang tes yang tadi saya coba itu. Ini yang tadi saya coba ini ya, yang baru saya coba ini. Lalu bisa tambah agenda, lalu sini pun bisa delete. Oh ya, di tabelnya pun di sini tuh berubah ini ya. Kalau kita pencet agendanya, nah di sini tuh masuk deh tuh. Dan di Chandra masuk ke table PHP admin. Terus bisa di delete tadi kan ya. Lalu kita edit, kita coba ya. Coba edit. Nah, coba edit di sini. Nah ya, masuk juga di sini ya, itunya ya, terangannya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang file-file yang ada di kode Ignitier ini, fungsi-fungsinya itu untuk apa. Jadi yang pertama itu adalah file autoload.php. Jadi fungsi file ini itulah fungsi konfigurasi untuk digunakan untuk mengatur fungsi-fungsi yang akan dimuat otomatis di awal ketika program dijalankan. Jadi ketika si program ini dijalankan, jadi dia itu memanggil file-file yang akan dijalankan, yaitu fungsi file-filenya itulah fungsi package, libraries, driver, ya pokoknya semua fungsi-fungsi ini langsung dipanggil gitu kan ya. Lalu yang selanjutnya itu ada file config. Jadi file config ini untuk file base URL-nya mungkin ya. Jadi URL yang dipanggil itu nggak harus lewat localhost lagi gitu. Jadi bisa misalkan pakai alamat alamat website yang sudah online gitu kan. Jadi bisa dipanggil gitu. Jadi ntar itu URL-nya itu bisa ditaruh di sini gitu kan. Jadi nggak harus ke localhost lagi gitu. Kalau misalkan si websitenya itu udah online dan butuhnya itu online, jadi dipanggilnya tuh cukup masukin URL di sini gitu. URL website yang online-nya gitu. Terus yang selanjutnya itu database. Jadi database itu digunakan untuk melakukan konfigurasi yang berkaitan dengan konfigurasi database dari website yang akan dibuat. Nah, jadi konfigurasi dari PHP admin ini jadinya ya. Bentar. Oke. Ya, konfigurasi dari table ininya gitu. Jadi biar bisa connect ke PHP adminnya gitu, biar bisa masuk ke data table ya. Lalu di sini pun ada banyak folder-foldernya, yaitu ada folder controller. Folder controller itu berfungsi untuk menyimpan file-file controller yang digunakan untuk mengatur alur proses aliran data atau fungsi yang dibuat. Jadi ya ibarat kata tuh ini tuh untuk manggil ininya mungkin ya, manggil data-datanya, data-data yang diperlukan dipanggil di folder controller ini gitu. Lalu folder model yaitu berisikan file berekstensikan PHP, di mana file ini berisikan byte program yang digunakan untuk pengolahan data ke database. File model jadi folder model ini berkaitan dengan PHP admin ini mungkin ya. Jadi
si folder ini bisa pengolahan data ya, untuk pengolahan data ke database-nya itu, database PHP admin ini. Lalu ada folder view, folder view, folder view. Jadi di folder view itu adalah sebuah folder yang digunakan untuk menampung byte program yang berisikan desain antarmuka website. Jadi di folder view ini gunanya ini untuk ya untuk desainnya, desain kayak kotak-kotak kayak gini tuh biar bisa rapi gitu. Nah, di desainlah di folder sini, dimasukin di folder sini gitu kan. Jadi biar bisa apa ada desainnya gitu, desain antar muka websitenya gitu kan. Untuk selanjutnya sudah sih seperti itu aja untuk review CRUD, penggunaan CRUD pada framework CI. Review materinya ya, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.